Fiora, sebelumnya Papa minta maaf. Papa berencana untuk menjodohkan kamu dengan Sandi. Dia anak teman Papa dan dia sudah tahu semuanya tentang kamu. Sandi juga menerima segala kekurangan kamu. Sandi seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya. Dia mencari seorang istri untuk mengurus dirinya dan juga putrinya yang masih kecil, ungkap Ferdi. Mendengar itu Fiora diam. Ia benar-benar dilema, haruskah menerima perjodohan itu atau tidak. Sedangkan Fiora sendiri belum mengenal Sandi. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Fiora masih bimbang harus menerima atau tidak. Fiora hanya takut jika setelah menikah nanti Sandi akan berubah. Yang awalnya mau menerima apa adanya, tapi akhirnya menuntut. Hanya itu yang Fiora takutkan, karena ia sadar jika dirinya tidak sempurna. Fiora, bagaimana? Tanya Ferdi. Laki-laki itu tidak akan memaksa jika putrinya tidak mau menerima perjodohan itu. Ferdi tidak akan memaksa. Aku terserah Mas Sandi saja, tapi aku tidak ingin langsung menikah. Kita butuh waktu untuk saling mengenal, jawab Fiora. Ferdi tersenyum mendengar jawaban dari putrinya. Sandi pun demikian. Laki-laki itu merasa lega. Sandi, bagaimana? Kini giliran Ferdi yang melempar pertanyaan itu untuk Sandi. Saya tidak masalah Om, kami memang butuh waktu untuk saling mengenal, ujar Sandi. Mendengar itu Ferdi tersenyum seraya mengangguk. Hatinya merasa lega karena Fiora bersedia untuk dijodohkan dengan Sandi. Ya sudah, Papa tinggal ke dalam sebentar ya, mumpung masih jam segini. Kalau kalian bicara saja dulu. Ferdi bangkit dan segera melangkah masuk ke dalam. Kini tinggal Fiora dengan Sandi di ruang tamu. Keduanya masing-masing sama-sama diam. Suasana menjadi hening. Keduanya sama-sama diam. Fiora bingung harus memulainya dari mana. Begitu juga Sandi. Laki-laki itu merasa gugup, terlebih ketika pandangan keduanya saling bertemu. Sandi merasa telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Kata Om Ferdi, kamu masih kuliah? Sandi buka suara lebih dulu. Mendengar itu Fiora mengangkat kepala. Lagi pandangan keduanya kembali bertemu. Jujur, jantung Fiora rasanya ingin meledak. Begitu juga dengan Sandi. Setelah istrinya hanya Fiora yang mampu mendebarkan hatinya. Iya, tapi sudah hampir selesai kok, ujar Fiora. Sedangkan Sandi hanya mengangguk. Kalau begitu, bagaimana kita menikahnya setelah kamu lulus kuliah, agar kita bisa saling mengenal satu sama lain? Sandi memberikan pilihan. Fiora yang mendengarnya tidak begitu keberatan, dan memang mereka membutuhkan waktu untuk saling mengenal. Baiklah, tidak masalah, toh kita baru ketemu. Rasanya pasti aneh kalau tiba-tiba menikah. Mungkin Mas biasa saja, tapi tidak denganku. Fiora menunduk. Entah kenapa rasanya malu untuk bertatap dengan laki-laki yang ada di hadapannya itu. Boleh tanya sesuatu tidak Mas? Tanya Fiora ragu-ragu, khawatir jika Sandi tidak mau menjawabnya. Mau tanya apa? Tanyakan saja, saut Sandi. Begini, kita kan dijodohkan. Apa keluarga Mas setuju, terutama orang tua Mas? Aku khawatir kalau ada keluarga yang tidak setuju, tuturnya. Ragu-ragu Fiora menanyakan hal tersebut, takut Sandi tersinggung dan tidak mau menjawabnya. Keluarga saya setuju, bahkan mereka sering menjodohkan saya dengan banyak perempuan. Mereka kasihan melihat saya yang sibuk kerja serta mengurus anak. Walaupun ada baby sister, tapi setiap perempuan yang mereka jodohkan tidak ada yang menarik.
dan membuat hati saya bergetar. Sandi menjeda ucapannya, tapi sangat berbeda sama kamu. Itu sebabnya saya menerima perjodohan ini. Dan untuk kedua orang tua saya, mereka sudah meninggal. Itu sebabnya kenapa keluarga saya yang lain meminta saya untuk menikah lagi, agar anak saya bisa mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Saya memang bisa berperan sebagai ibu dan juga ayah, tapi saya tidak akan pernah bisa untuk memberikan rasa kasih dan cinta layaknya seorang ibu. Lanjutnya, Sandi menghembuskan nafasnya berat. Fiora yang mendengar itu kini terdiam. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang anak yang tidak punya ibu. Kalau boleh tahu berapa usia anak Mas? Fiora kembali melempar pertanyaan. 2 tahun, dan selama 2 tahun ini anak saya belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu karena istri saya meninggal setelah melahirkan. Jujur, saya sempat putus asa. Anak saya juga sering sakit-sakitan. Tapi demi Tiara, saya harus bangkit dan bertahan, ungkap Sandi. Hatinya selalu menangis ketika mengingat masa itu, masa tersulit yang pernah Sandi lalui dulu. Namanya Tiara, Mas. Fiora memberanikan diri untuk menatap mata Sandi, sedangkan laki-laki itu hanya mengangguk. Kasihan sekali, gumamnya. Rasanya Fiora jadi ingin bertemu dengan Tiara. Setelah itu mereka kembali mengobrol. Dari balik dinding, Ferdi terus memperhatikan Putri dan calon menantunya itu. Ferdi tersenyum. Ia yakin jika usaha untuk menjodohkan Fiora akan berhasil. Ferdi sudah mengenal Sandi lama. Laki-laki pilihan itu, laki-laki yang terbaik. Rasanya Ferdi tidak sabar ingin melihat Fiora dengan Sandi menikah. Meski putrinya banyak kekurangan, tapi Sandi mau menerimanya. Di kediaman William, saat ini sepasang suami istri itu tengah menikmati waktu berdua. Setelah kandungan Maurah membesar, Syakilah memang sering di rumah Soraya. Jujur, Maurah selalu merasa bersalah dengan putrinya itu. Usianya yang masih kecil harus menerima jika dia akan menjadi seorang kakak. Jika boleh memilih, sejujurnya Maurah ingin menunda kehamilannya setidaknya setelah Syakila berumur 5 atau 6 tahun. Tapi ternyata takdir berkata lain. Maurah harus hamil dalam waktu dekat. Maurah hanya bisa berharap semoga kasih sayang untuk Syakila tidak pernah kurang. Sayang, kamu kenapa? William melangkah mendekati istrinya, lalu ikut naik ke atas ranjang dan duduk di sebelah sang istri. Enggak apa-apa, kangen aja sama Syakila. Padahal baru sehari dia di rumah mama, jawab Maurah jujur. William tersenyum, lalu membawa istrinya ke dalam pelukan. Besok kita ke rumah mama, mumpung besok hari libur, ujar William. Sementara Maurah hanya mengangguk. Sayang, apa aku boleh menengok calon anak kita? William menatap istrinya dengan wajah memelas. Sejak istrinya hamil, laki-laki itu memang harus mengontrol kebutuhan batinnya. Setelah tadi pagi, Rosa disibukkan untuk menemani Reno mencari cincin dan menemaninya sarapan setelah pulang kerja. Ternyata Reno juga kembali melibatkan Rosa. Kali ini Reno mengajak Rosa untuk ke butik. Laki-laki itu berencana untuk mencari baju pengantin. Jujur Rosa sedikit risih, tapi mau bagaimana lagi? Kamu coba yang ini dulu, kira-kira pas nggak? Reno menyerahkan baju kebaya kepada Rosa. Harus banget ya Pak, memangnya badan saya sama badan calon istri Bapak itu sama ya? Rosa menerima baju kebaya tersebut. Meski hatinya sangat terpaksa, tapi ia tidak punya pilihan yang lain. Iya Gih, coba dulu. Reno mengibaskan tangannya, menyuruh Rosa untuk segera masuk ke dalam ruang ganti. 15 menit kemudian, Rosa keluar setelah memakai kebaya tersebut. Wanita itu melangkah mendekati bosnya dan meminta pendapatnya, apakah pas atau tidak.
menyadari kehadiran Rosa, Reno seketika mengangkat kepalanya. Laki-laki itu cukup terkejut melihat hasilnya. Rosa terlihat begitu cantik, kebayanya juga pas di badan. Untuk sesaat suasana menjadi hening. Reno benar-benar terpaku, matanya tidak bisa berkedip ketika melihat Rosa. Padahal belum di make up, tapi sudah terlihat cantik. Bagaimana kalau sudah memakai make up? Reno tidak bisa membayangkan Rosa masih berdiri di hadapan bosnya, sedangkan Reno sendiri masih asyik memandangi wanita cantik tersebut. Gimana Pak? Kaki saya sudah pegal ini, berdiri terus. Suara Rosa seketika menyadarkan Reno dari lamunannya. Jujur, hanya melihat wajah cantik Rosa saja sudah membuat pikiran Reno traveling. Cantik dan sangat pas. Mbak, kebayanya ambil yang ini, Reno berujar seraya menatap ke arah pegawai butik tersebut. Setelah semuanya beres, kini mereka sudah dalam perjalanan pulang. Reno akan mengantarkan Rosa sampai di rumah. Awalnya wanita itu menolak karena Rosa khawatir jika sampai ketahuan oleh Ibu Lilis, tapi Reno tetap memaksa. Hari juga sudah malam. Rosa, terima kasih ya untuk waktunya hari ini, ucap Reno. Sama-sama Pak, besok saya boleh libur kerja nggak? Hari ini saya benar-benar capek gara-gara Bapak juga udah bikin saya sengsara. Orang lain yang mau dilamar dan dijadikan istri, tapi saya yang harus capek, dijadikan bahan percobaan, ungkap Rosa. Ia benar-benar sangat lelah. Seharusnya setelah pulang kerja bisa istirahat, tapi justru harus menemani bosnya ke butik. Mendengar ungkapan dari Rosa, Reno justru tersenyum. Boleh, besok kamu bisa libur bekerja, ujar Reno. Sejujurnya, ia juga merasa kasihan dengan wanita yang ada di sampingnya itu. Serius Pak, Bapak tidak sedang bercanda kan? Rosa menatap mata bosnya mencari kebenaran. Serius, kapan saya pernah bercanda? Reno mengangguk. Terima kasih ya Pak. Refleks Rosa memeluk lengan kekar bosnya. Menyadari itu, Rosa langsung menarik tangannya lalu menunduk karena malu. Bahkan mungkin pipinya sudah seperti tomat rebus. Maaf, saya kelepasan, cicitnya. Rosa menggigit bibirnya karena merasa malu. Tidak apa-apa, saut Reno. Justru aku senang kalau kamu seperti itu. Sering-sering kelepasan ya, batin Reno. Jika boleh jujur, Reno benar-benar bahagia hari ini. Pagi ini, Maura baru terbangun dari tidurnya. Semalam ia begitu sulit untuk memejamkan matanya. Rasa nyeri pada perutnya penyebab Maura tidak bisa memejamkan matanya seperti biasanya. Sementara itu, pagi ini William berada di bawah untuk mengambil sarapan. Au, sakit sekali. Maura meringis menahan rasa sakit pada perutnya. Mas, Maura memanggil suaminya, tapi tidak ada sahutan sama sekali. Maura melirik ponsel miliknya yang ada di atas nakas. Wanita itu berniat untuk menelpon suaminya. Perlahan Maura mengulurkan tangannya, namun ketika hendak meraih benda pipih miliknya, justru tangannya tidak sengaja menyenggol gelas yang berada tepat di sebelah ponselnya. Suara gelas yang jatuh bersamaan dengan pintu kamar yang terbuka. William terkejut ketika melihat pecahan gelas tersebut. Buru-buru William melangkah masuk, lalu meletakkan nampan yang ia bawa di atas meja. Jujur, William panik, terlebih ketika melihat istrinya meringis menahan sakit. Sayang, ada apa? Tanya William dengan raut wajah panik. Sakit Mas. Maura mencengkeram tangan suaminya demi bisa meredam rasa sakit pada perutnya. William menyibak selimut yang menutupi istrinya. Seketika mata membelalak saat melihat baju istrinya sudah berwarna merah. William menggeleng, pikirannya seketika kacau, bahkan pikiran buruk mulai merasukinya. Tanpa banyak kata, William langsung mengangkat tubuh istrinya dan membawanya keluar dari kamarnya. Johnny, cepat siapkan mobil. William berteriak seraya melangkah menuruni anak tangga. Sementara itu Maura masih meringis kesakitan. Hanya saja wanita itu memilih diam agar tidak membuat suaminya semakin khawatir. Kini mereka sudah dalam perjalanan menuju rumah sakit. William terus menggenggam erat tangan istrinya. Ia benar-benar takut kehilangan
Maura, William tidak akan sanggup, sedangkan Maura memilih untuk memejamkan matanya, tapi ia dapat mendengar dan merasakan jika suaminya sangat mengkhawatirkan dirinya. "Sayang, kamu pasti kuat, kamu wanita yang hebat," ucap William. Laki-laki itu terus berdoa untuk keselamatan istri serta kedua anaknya yang masih dalam kandungan. Mereka sampai di rumah sakit. Maura langsung mendapat penanganan, sedangkan William menunggu dengan gelisah di depan ruangan. William tidak bisa berpikir jernih saat ini, bahkan ia belum menghabari keluarganya. Laki-laki itu terus mondar-mandir di depan ruangan. Jika sampai sesuatu buruk terjadi kepada istrinya, William tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. "Maura, bukankah semalam kamu baik-baik saja? Tapi kenapa?" William tidak bisa membayangkan jika sesuatu yang buruk terjadi pada istrinya. Selang beberapa menit, pintu ruangan terbuka. Dokter yang menangani Maura keluar. Melihat itu, William segera mendekat. Rasanya ia tidak sabar ingin mendengar tentang kondisi istrinya. Dokter Lisa dan Dokter Dina saling tatap. Kedua dokter itu sedikit bingung bagaimana cara menjelaskannya. "Bagaimana keadaan Maura? Maura baik-baik saja kan?" tanya William seraya menatap dua dokter yang ada di hadapannya secara bergantian. Lisa menghembuskan nafasnya yang terasa sesak. "William, sebelumnya kami minta maaf, tapi setelah kami melakukan pemeriksaan, sel kanker pada tubuh Maura semakin menyebar. Kita hanya punya satu pilihan, yaitu menggugurkan kandungannya lalu mengangkat rahim Maura. Dengan begitu Maura selamat, tapi jika dipertahankan, kami tidak bisa menjamin kalau kalian menyiapkan anakku selama aku masih hidup." Suara yang begitu familiar membuat semuanya menoleh. William cukup terkejut ketika melihat istrinya sudah berdiri di ambang pintu. Punggung tangan kanannya mengeluarkan darah karena sepertinya Maura memaksa bangun dan mencabut jarum infus yang sebelumnya sudah dipasang. "Sayang, kenapa bangun? Seharusnya kamu istirahat saja." William langsung menghampiri istrinya dengan perasaan panik. "Aku tidak bisa istirahat kalau kalian berencana untuk melenyapkan anakku, dan aku tidak akan membiarkan itu sekalipun kamu setuju, Mas." Maura menatap suaminya dengan mata yang sudah basah. "Tidak sayang, itu tidak akan pernah terjadi. Kamu percaya sama aku." William langsung menarik istrinya ke dalam pelukan. "Bohong, kamu pasti akan menyetujuinya kalau aku diam saja, kalau aku tidak sadar," ujar Maura. Ia tidak percaya jika suaminya akan mempertahankan anak mereka. "Aku akan tetap mempertahankan anak kita, apapun resikonya dan apapun yang akan terjadi nanti," ujarnya lagi. Kini tangis Maura pecah. Ia rela kehilangan rahimnya asalkan kedua anaknya sudah lahir dengan selamat. "Tidak sayang, kamu percaya sama aku. Kamu wanita yang kuat. Kamu wanita yang hebat. Kamu pasti bisa melewati semua ini." William menghujani istrinya dengan kecupan. Ia yang sedari tadi menahan air matanya, nyatanya tumpah juga. William benar-benar sedih dengan keadaan istrinya saat ini. Setelah cukup tenang, William membimbing istrinya untuk kembali istirahat. Awalnya Maura menolak dan kekeh untuk pulang, tapi saat ini kondisinya masih belum stabil. William terus membujuk, akhirnya Maura bersedia untuk dirawat. Lisa juga kembali memasang jarum infus yang sempat Maura lepas secara paksa, sedangkan Dokter Nina kembali memeriksa kondisi Maura. Setelah itu mereka memilih untuk keluar dan membiarkan Maura untuk beristirahat. Jujur, William saat ini tengah dilema. Dokter Lisa dan Nina menyarankan untuk menggugurkan kandungan Maura lebih dulu. Setelah itu baru akan dilakukan operasi angkat rahim, tapi Maura sendiri menolak keras. Istrinya memilih untuk mempertahankan kandungannya meski resikonya itu besar. William tahu Maura melakukan itu untuk kebahagiaannya, tapi William sendiri tidak tega melihat istrinya kesakitan. Saat hamil Shakila, Maura menjalaninya seorang diri tanpa adanya suami, dan kehamilan yang sekarang
Maura harus menanggung rasa sakit. William mengusap wajahnya dengan gusar, lalu melangkah mendekati istrinya. Sayang, kamu makan dulu ya. Setelah ini obatnya diminum. Aku nggak lapar. Aku juga tidak mau minum obat. Maura menolak untuk makan dan minum obat. Mendekati itu, William menghembuskan nafasnya secara perlahan. Kalau kamu tidak minum obat, bagaimana bisa sembuh? Ujar William. Ia ingin melihat istrinya kembali sehat seperti dulu. William tidak bisa membayangkan jika harus kehilangan istrinya, wanita yang sangat ia cintai. Aku takut kalau itu obat tidur. Nanti setelah aku tidur, kalian malah... Bukan sayang, ini bukan obat tidur. Kamu minum ya. William memotong ucapan istrinya. Ia juga terus berusaha untuk membujuk Maura agar bersedia meminum obat. Setelah cukup lama dibujuk, akhirnya Maura mau meminum obat tersebut. William merasa sedikit lega. Ia hanya bisa berharap semoga istrinya kembali sehat seperti dulu. Rasanya tidak adil jika Maura harus menderita penyakit mematikan itu. Sejak kecil istrinya sudah menderita. Kenapa setelah dewasa penderitaannya juga belum berakhir? Andai William tidak menuntut istrinya untuk segera hamil, mungkin kejadiannya tidak akan seperti sekarang. Andai penyakit itu lebih dulu diketahui, William pasti akan membawa istrinya untuk melakukan pengobatan. Tapi semuanya sudah terjadi, ibarat nasi sudah menjadi bubur. William hanya bisa berdoa, semoga istri dan kedua anaknya bisa selamat. Sekarang kamu istirahat saja ya. Aku mau. Mas tidak boleh keluar. Maura memotong ucapan suaminya. Bahkan wanita itu langsung mencekal pergelangan tangan William. Iya sayang, ya sudah. Sekarang kamu istirahat ya. William kembali menjatuhkan bobotnya di kursi, sedangkan Maura terus memeluk lengan suaminya dengan begitu erat. Wanita hamil itu takut jika nanti diam-diam sang suami keluar meninggalkannya. William memandangi wajah istrinya yang masih pucat. Rasanya benar-benar tidak sanggup melihat orang yang kita sayangi berada di posisi seperti saat ini. William tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri andai sesuatu yang buruk sampai terjadi kepada istrinya, karena William sudah berjanji untuk membahagiakan Maura. Sekarang tidur saja ya. William mengusap lembut pipi istrinya, sedangkan Maura hanya mengangguk. Perlahan tapi pasti mata Maura mulai terpejam. Melihat itu, William menghela nafas berat. Tiba-tiba saja ponsel William berdering. Laki-laki itu melirik ke arah nakas di mana benda pipi itu berada. Khawatir ada yang penting, William mengambil handphone miliknya. Setelah dicek, ternyata ibunya yang menelponnya. Dengan cepat William menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan tersebut. William, kamu ada di mana? Kenapa perasaan mama tidak enak? Kalian baik-baik saja kan? Maura juga baik kan? William ada di rumah sakit, Ma. Penyakit Maura kembali kambuh dan sekarang Maura sedang istirahat. Ya Tuhan, tapi Maura baik-baik saja kan? Sejak semalam Shakila rewel, tidak seperti biasanya. Semalam juga susah tidur dan baru tidur tadi jam 6. Tolong jaga Shakila ya Ma. Untuk sekarang kondisi Maura masih belum stabil Ma. Bahkan dokter menyarankan agar kandungan Maura sel kankernya sudah menyebar. Dokter memberikan pilihan untuk menyelamatkan ibunya atau kedua anaknya. Ya Tuhan, kenapa harus seperti itu? Lalu apa yang akan kalian lakukan? Maura memilih untuk mempertahankan kandungannya, Ma. Maura sangat yakin jika mereka akan selamat. Sejujurnya William tidak tega melihat Maura kesakitan seperti ini, tapi William tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berdoa saja, mudah-mudahan Maura selamat. Begitu juga dengan calon anak kalian. Tugas kamu adalah menyemangati Maura, jangan membuatnya stres atau banyak pikiran. Iya Ma. William titip Shakila ya Ma. Iya sayang. Oh iya, apa papanya Maura sudah tahu? Sudah Ma, William sudah kasih tahu tadi. Ya sudah, Mama mau lihat Shakila dulu.
Ada apa-apa, hubungi Mama. Iya, Ma. Sambungan telepon terputus. William menghembuskan nafasnya, lalu kembali menatap wajah istrinya yang sudah terlelap. Keluarga memang sudah tahu tentang penyakit yang Maura derita. Awalnya memang ingin merahasiakan, tapi keluarga juga berhak tahu. Sayang, kamu pasti bisa melewati semua ini. Kamu wanita terkuat dan terhebat yang pernah aku temui. William mencium punggung tangan istrinya dengan lembut. Lalu ia juga mendaratkan ciumannya di kening sang istri.